Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Vincent Aldi dan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemerintah dan DPR sepakat percepat penyelesaian pemberian kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat, paling lambat Juni mendatang. Pemerintah dan DPR RI sepakat mempercepat penyelesaian pemberian kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Komisi 13 menargetkan seluruh data dan bentuk kompensasi harus sudah rampung serta diumumkan ke publik paling lambat Juni mendatang. Komisi 13 DPR RI mendesak pemerintah segera menuntaskan kompensasi korban pelanggaran HAM berat. Anggota Komisi 13 DPR RI Andreas Hugo Pareira menyayangkan pemulihan hak yang belum merata dan baru terfokus di Aceh. Sinkronisasi data dan variasi bentuk kompensasi menjadi kendala utama yang harus segera diatasi. Dan memberikan kompensasi terhadap korban-korban pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Ini yang tidak pernah atau sudah pernah dimulai pada akhir periode yang lalu. Dan sudah ada impresnya, tetapi di dalam pelaksanaan pada periode ini kami menemukan di lapangan ketika melakukan kunjungan kerja banyak yang tidak dilaksanakan, banyak hal yang ada yang sudah dilaksanakan dua poin di Aceh, tetapi di wilayah-wilayah lain banyak yang tidak dilaksanakan, tidak dilanjutkan proses kompensasi terhadap pelanggaran HAM berat, korban pelanggaran HAM berat. Oleh karena rapat hari ini kami mengundang semua stakeholder yang berkaitan dengan tugas dari negara yang mewakili negara untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kompensasi terhadap korban pelanggaran HAM berat. Evaluasi total akan dilakukan setelah bulan Juni untuk memastikan pemerintah bekerja maksimal dalam memenuhi hak dan keadilan bagi para korban secara nyata. Dari Kompleks Senayan, Julian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI minta pengawasan diperkuat agar lebih akuntabel guna atasi terhambatnya potensi peningkatan pendapatan daerah akibat pengelolaan yang belum profesional dan masih kuatnya intervensi politik. Potensi BUMD menambah pendapatan daerah masih terhambat, pengelolaan belum profesional dan rentan intervensi politik. Komisi 2 DPR RI meminta pengawasan diperkuat agar lebih akuntabel. Kunjungan kerja spesifik Komisi 2 DPR RI ke Kepulauan Riau menemukan sejumlah BUMD, terutama di sektor keuangan dan layanan dasar seperti PDAM, punya potensi besar meningkatkan pendapatan daerah. Namun, potensi itu belum tergarap maksimal. Penyebabnya, pengelolaan yang belum profesional dan masih kuatnya intervensi politik. Dampaknya, kinerja BUMD rendah, bahkan sejumlah mengalami kerugian. Anggota Komisi 2 DPR RI Faujan Halid menegaskan, intervensi politik sering jadi akar masalah tata kelola BUMD. Pengelolaannya tidak profesional, itulah yang seringkali menyebabkan BUMD tidak maksimal memberikan kontribusi dan bahkan di banyak tempat sering sekali merugi. Nah, dalam konteks itu, Komisi 2 DPR RI telah bersepakat juga dengan Menteri Dalam Negeri untuk meningkatkan status. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Heriawan menambahkan, penguatan profesionalisme BUMD sektor keuangan, khususnya bank daerah, harus dijaga melalui proses seleksi yang ketat dan independen. Ketika sudah dinyatakan profesional lewat fit and proper test OJK, maka pada saat yang sama ya jangan diganggu dengan gangguan-gangguan kekuatan mungkin kekuatan politik dalam tanda petik ya. Pokoknya dia biarkan bekerja sebagai profesional. Dari Kepulauan Riau, Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, di tengah sulitnya ekonomi, banyak pedagang pasar justru terjerat rentenir karena sulitnya akses kredit bank. Lalu bagaimana respon DPR RI untuk mengatasi persoalan ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 09. Sekarang, kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, terkait banyaknya pedagang terjerat rentenir, Komisi 2 DPR RI meminta BUMD perbankan seperti Bank Sumut tidak hanya jadi transaksi gaji pegawai, tapi harus menjadi penyelamat ekonomi rakyat kecil. Di tengah sulitnya ekonomi, banyak pedagang pasar justru terjerat rentenir karena sulitnya akses kredit bank. Kondisi ironis ini menjadi sorotan Komisi 2 DPR RI yang meminta BUMD perbankan seperti Bank Sumut tidak hanya jadi tempat transaksi gaji pegawai, tapi harus menjadi penyelamat ekonomi rakyat kecil. Defisit anggaran daerah akibat penurunan dana pusat membuat peran BUMD perbankan kini menjadi krusial. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf menyayangkan Bank Sumut masih berfokus pada kredit industri, sementara porsi untuk UMKM hanya berkisar 4%. Dede menegaskan, bank daerah harus lebih adaptif dan berani bersaing dengan rentenir, agar pedagang kecil mendapatkan akses modal yang mudah dan aman. BUMD, terutama perbankan, itu mestinya bisa salah satu menjadi tulang punggung untuk pergerakan ekonomi daerah. Nah, tentu kita juga akan perhatikan apakah BUMD yang ada dalam sektor perbankan itu hanya sifatnya sekedar transaksi gaji ataupun APBD saja, atau memang dikembangkan untuk pengembangan usaha, mendorong kredit mikro, UKM, dan lain-lain. Pada dasarnya kalau kita melihat daripada total kredit yang disalurkan itu masih 70% lebih besar kepada kredit industri. Kredit mikro dan UKM-nya masih belum, saya lihat belum maksimal, masih berkisar di antara 2,5 sampai 4% tadi. Nah, oleh karena Lebih lanjut, Komisi 2 DPR RI saat ini tengah menggodok rancangan undang-undang BUMD. Regulasi ini diharapkan dapat mempertegas peran BUMD sebagai entitas bisnis profesional, sehingga daerah tidak lagi bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Dari Medan, Sumatera Utara, Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI dukung penuh proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development yang ditargetkan rampung pada periode pertama pemerintahan Presiden Prabowo guna mempercepat transformasi ekonomi dan investasi.
DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD yang ditargetkan rampung pada periode pertama pemerintahan Presiden Prabowo. DPR RI akan fokus pada penyesuaian regulasi, harmonisasi hukum sesuai standar global, serta penguatan koordinasi antara pemerintah dan parlemen untuk mempercepat transformasi ekonomi dan investasi. Dalam pertemuan dengan perwakilan OECD di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Balik DPR RI Martin Manurung menjelaskan aspek independensi lembaga statistik menjadi perhatian serius yang sedang diperkuat melalui revisi Undang-Undang Statistik. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin kredibilitas data nasional yang dihasilkan BPS sebagai lembaga utama yang bertugas mengumpulkan dan menyajikan data. Kita menyadari bahwa kita sering kesulitan untuk mendapatkan satu data yang solid, yang sudah integratif. Nah, sehingga kita memerlukan ada satu otoritas data yang bisa mengkoordinasikan, mengintegrasikan data lintas kementerian. Ini berbeda dengan otoritas statistik. Jadi kalau statistik itu kan mengkolek di bawah. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Rafindra Airlangga membuka opsi membentuk tim kerja khusus yang akan fokus menangani proses aksesi OECD. Tim ini diharapkan dapat mengkoordinasikan berbagai langkah legislatif dan kebijakan di level eksekutif agar lebih terarah dan terintegrasi. Hari ini adalah rapat lanjutan dan kita akan bahas lebih lanjut demi mencapai target aksesi sesuai waktu. Akan bentuk tim kerja juga. Dan kita juga membuka opsi untuk membuka tim kerja khusus untuk aksesi. Fajar Ilhami dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI menyoroti peran strategis dari PT Pelindo dalam mendorong perekonomian nasional, terlebih sebagai negara kepulauan. Peran strategis PT Pelindo dalam mendorong perekonomian nasional menjadi perhatian Komisi 6 DPR RI. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi besar di sektor logistik dan transportasi laut. Komisi 6 DPR RI menilai pemanfaatan pelabuhan di Indonesia masih belum optimal karena didominasi sebagai tujuan akhir dan belum menjadi pusat transit internasional. Anggota Komisi 6 DPR RI Ahmad meminta PT Pelindo menyusun roadmap kinerja yang jelas. Transformasi dan pengembangan pelabuhan strategis perlu dipercepat guna meningkatkan daya saing nasional sekaligus mendorong Indonesia menjadi pusat distribusi internasional. Kita harapkan mereka punya roadmap 5 tahun ke depan seperti apa perkembangannya, karena kita tahu bahwa pelabuhan kita sekarang Indonesia ini baru pelabuhan tujuan akhir, bukan transit seperti Singapura. Nah, kalau Singapura malahan penyelam kapal, kan, penyelamatan terhadap tanker itu sangat besar sekali. Nah, sementara kita ini baru sebatas akhir gitu. Nah, kita harapkan ke depan juga seperti pelabuhan kita yang strategis seperti Batam misalnya, Dumai ya, itu melalui selat yang cukup ramai, Selat Melaka. Nah, ini harus dibangun ini pelabuhan seperti ini sehingga menjadi world class, kelas dunia. Nah, sehingga kita harapkan yang kelas dunia itu akan mendatangkan pendapatan penerimaan yang akan besar yang berdampak kepada penerimaan negara begitu. Nah, itu harapan kita sehingga PT Pelindo itu betul-betul salah satu pilar utama di dalam penerimaan negara kita. Bella dan Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI soroti dugaan aktivitas pabrik sarung tangan yang diduga membahayakan masyarakat. Informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Bahwa saya, demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI,
Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa, kembali di TVR 09 pemirsa. Pemirsa, DPR RI dorong pemerintah dan instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh serta mengambil langkah tegas, termasuk pencabutan izin operasional jika terbukti melanggar. Penegakan aturan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi rakyat dari potensi resiko yang merugikan. Dan berikut informasinya untuk Anda dalam Lensa Parlemen. Berikut ini. Cemaran limbah pabrik yang mengancam kesehatan masyarakat merupakan dampak negatif akibat ketidaktaatan perusahaan terhadap aturan izin lingkungan. Baru-baru ini, Komisi 12 DPR RI menyegel pabrik di Deli Serdang, Sumatera Utara. Izin pabrik sarung tangan PT Universal Globes terancam dicabut dari sistem perizinan usaha terintegrasi jika pabrik tidak menghentikan pencemaran limbah yang berpotensi memicu penyakit paru-paru dan kanker. Anggota Komisi 12 DPR RI, Irsan Sosiawan mengatakan, pihak perusahaan kerap membuang limbah cair ke sungai dengan suhu di atas batas aman baku mutu lingkungan. PT Universal Globes juga melakukan pembakaran limbah bahan berbahaya beracun atau B3. Dari tempat pergudangan menyimpan limbah dan segalanya itu menjarak sekitar mungkin 4-5 meter saja dari tempat pemukiman, dan hal itu sangat membahayakan karena menyangkut pada aliran air dan segalanya itu kepada pemukiman dan segalanya. Bahkan, anggota Komisi 12 DPR RI, Metri Citra secara tegas meminta pemerintah untuk mencabut izin usaha pabrik jika tidak segera memenuhi izin lingkungan yang dibutuhkan. Kita langsung ada sanksi denda juga. Kalau memang mereka nggak nurut lagi, tetap melakukan kesalahan, ya mau tidak mau izinnya harus dicabut. Bagaimana Komisi 12 juga bermitra dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Ada namanya izin OSS. Berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2024, limbah dari aktivitas industri menyumbang sekitar 45% dari total beban pencemaran air secara nasional. Fakta ini menunjukkan bahwa pengelolaan limbah cair industri masih jauh dari kata optimal. Pemirsa, pasola merupakan salah satu tradisi adat yang berasal dari Sumba, Nusa Tenggara Timur dan telah dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Dan kabarnya pemirsa, tradisi ini berupa perang lempar lembing yang dilakukan oleh dua kelompok penunggang kuda sebagai bagian dari ritual adat dan juga perayaan budaya. Dan bagi masyarakat Sumba sendiri, pasola bukan sekedar pertunjukan, melainkan ritual sakral yang dipercaya dapat menjaga keseimbangan alam serta membawa kesuburan bagi tanah. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09.
bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa, kembali di TVR 09 pemirsa. Pemirsa, tadi kita sudah membahas mengenai tradisi pasola. Nah, ini biasanya dilaksanakan pada awal musim tanam dan menjadi bagian penting dalam rangkaian upacara adat di masyarakat Sumba. Benar Elisa, meskipun terlihat seperti peperangan, tradisi ini syarat akan nilai budaya, keberanian, serta keharmonisan manusia dengan alam. Dan langsung saja kita saksikan bersama pemirsa tradisi pasola, perang lempar lembing demi keseimbangan alam dalam segmen Intips, Informasi dan Tips untuk Anda. Pemirsa, di sebuah padang savana yang luas di timur Indonesia, derap kuda berlari kencang memecah keheningan pagi. Teriakan semangat bergema, lembing melayang di udara dan dua kelompok penunggang kuda saling berhadapan dengan penuh adrenalin. Inilah pasola, tradisi perang adat yang telah hidup ratusan tahun di tanah Sumba. Bagi sebagian orang, pasola terlihat seperti pertarungan yang keras dan berbahaya. Namun, bagi masyarakat setempat, pasola adalah ritual sakral, bagian dari keyakinan leluhur dan simbol keseimbangan antara manusia dan alam. Lebih dari sekedar atraksi budaya, pasola adalah cermin filosofi hidup masyarakat Sumba yang menjunjung keharmonisan. Lalu, apa sebenarnya makna di balik perang lempar lembing ini? Mengapa darah yang tertumpah justru diyakini membawa kesuburan tanah? Dan bagaimana tradisi ini bertahan di tengah modernisasi? Berikut 7 poin yang akan mengupas pasola sebagai perang adat demi keseimbangan alam. Asal-usul dan makna pasola. Pasola berasal dari kata sola yang berarti lempar lembing. Tradisi ini berakar dari kepercayaan Marapu, sistem keyakinan leluhur masyarakat Sumba. Pasola bukan perang untuk permusuhan, melainkan ritual untuk memohon berkah dan hasil panen yang melimpah. Darah yang tertumpah diyakini menyuburkan tanah, menjaga keseimbangan alam, dan menjauhkan malapetaka. Waktu dan lokasi penyelenggaraan. Pasola digelar antara bulan Februari hingga Maret, menyesuaikan dengan kalender adat dan munculnya nyale, yaitu cacing laut yang menjadi penanda musim tanam.
Tradisi ini dapat disaksikan di beberapa wilayah di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Setiap kampung memiliki jadwal dan ritual khas yang berbeda. Atraksi perang berkuda. Dua kelompok penunggang kuda saling berhadapan di padang terbuka. Mereka mengenakan busana adat, ikat kepala, dan membawa lembing kayu. Saat aba-aba diberikan, lembing dilemparkan ke arah lawan dengan kecepatan tinggi. Meski terlihat ekstrim, ada aturan adat yang mengatur jalannya pertarungan. Nilai kepahlawanan dan kehormatan. Pasola menjadi ajang menunjukkan ketangkasan, keberanian, dan kehormatan seorang pria Sumba. Seorang peserta yang tangguh akan dihormati oleh komunitasnya. Namun kemenangan bukan tujuan utama, melainkan partisipasi dalam ritual demi kebaikan bersama. Peran tetua adat dan ritual sakral. Sebelum pasola dimulai, tetua adat melakukan doa dan persembahan kepada leluhur. Mereka membaca tanda-tanda alam untuk menentukan waktu yang tepat. Ritual ini menegaskan bahwa pasola bukan sekedar pertunjukan, melainkan bagian dari sistem spiritual masyarakat. Pasola di era modern. Seiring waktu, pasola juga menjadi daya tarik wisata budaya. Wisatawan domestik dan mancanegara datang untuk menyaksikan langsung tradisi ini. Meski demikian, pemerintah dan tokoh adat berupaya menjaga agar nilai sakral tidak hilang oleh komersialisasi. Keamanan peserta dan penonton pun lebih diperhatikan. Simbol keseimbangan manusia dan alam. Pada akhirnya, pasola adalah tentang hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Darah yang tertumpah diyakini sebagai pengorbanan untuk kesuburan tanah. Ritual ini mengajarkan bahwa kehidupan harus dijalani dalam keseimbangan antara keberanian dan kebijaksanaan, antara tradisi dan perubahan. Pemirsa, pasola bukan sekedar perang lempar lembing. Ia adalah warisan budaya yang menceritakan keyakinan, keberanian, dan harapan akan keseimbangan alam. Di tengah derap kuda dan lembing yang melayang, terdapat doa dan harapan agar tanah tetap subur dan kehidupan terus berlanjut. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa hubungan manusia dengan alam tidak pernah terpisahkan. Selama nilai-nilai itu dijaga, pasola akan terus hidup sebagai identitas dan kebanggaan Sumba. Saya pamit, sampai jumpa di segmen Intips berikutnya. Itu dia informasinya untuk Anda pemirsa, dan di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada hari ini Senin 7 April 2026. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 4 DPR RI menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Menteri Pertanian dan juga Kepala Badan Pangan Nasional, Menteri Kelautan dan Perikanan, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, dan Direktur Utama PT Raja Wali Nusantara Indonesia ID Food, guna membahas langkah-langkah penguatan ketahanan pangan nasional dalam menghadapi dinamika global dan dampak perubahan iklim guna menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan. Lalu pemirsa, pada malam nanti di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 13 DPR RI akan menggelar konsinyering panja rapat Undang-Undang Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan dengan tim panja pemerintah. Dan pemirsa, sejumlah agenda serta kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya, Vincent Aldi. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.